Kesawa, bagaimana aku dapat mengenali seorang pertapa? Apa tandanya? Dan bagaimana ia bergerak? Serta bagaimanakah gayanya? Sama sekali tidak sukar untuk mengenalinya, Arjuna. Dimanapun dia berada, maka dia selalu dikenang. Karena semua hasratnya dapat terpenuhi, dia ingin mengadu kekuatannya. Seperti dia, kau juga meninggalkan semua hasratmu. Bebaskan dirimu dari hasrat-hasrat pribadimu. Jauhkan kebahagiaan dan kesedihan dan merasa puaslah pada dirimu sendiri. Lalu bara api kesedihan tak mampu membakarmu. Juga pancuran kebahagiaan tak dapat membasahimu. Arjuna, seorang pertapa yang tidak gentar adalah ia yang memelihara keseimbangan dalam kebahagiaan. Begitupun keseimbangan dalam kesedihan. Dan tidak seorang pun dapat mengganggunya. Dan jika ia berbicara, kata-katanya tidak berasal dari kebahagiaan atau kesedihan yang ada di permukaan, tapi dari kedalaman jiwanya. Ia tidak berbicara bahasa hayalan. Ia berbicara dengan bahasa tindakan. Tanpa ikatan. Dan jika ia duduk seperti seekor kura-kura. Seekor kura-kura yang menarik dirinya sendiri. Dan ia membuat dirinya seperti sebuah benteng. Artinya indrianya ada di bawah penguasaannya. Dan hanya ia sendiri dapat menguasainya. Arjuna, jika manusia dapat menenangkan pikirannya, maka dia akan mendapat ketenangan. Tak akan tergoda oleh nafsu yang jahat dan tak dapat digoyahkan. Orang biasa memusatkan pikirannya pada kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Dan pemusatan pada kesenangan ini melemahkan dirinya sendiri. Hai Arjuna, dari kelemahan atau keinginan-keinginan ini, lahirlah nafsu. Dan jika nafsu tak terpuaskan, maka yang akan lahir adalah kemarahan. Dan kini setelah kemarahan lahir dan menguasai orang itu, lebih banyak daya tarik terhadap kesenangan-kesenangan nafsu birahi. Jika daya tarik nafsu berkembang, maka kemampuan berpikir akan berantakan. Jika kemampuan pikiran berantakan, orang pandai itu dihancurkan. Jika orang pandai itu telah hancur, maka hancurlah seluruh manusia. Wahai putra Kunti, daya tarik keinginan membawamu pada kehancuran dari kepandaianmu. Pikirlah Arjuna, orang yang tidak mempunyai kepandaian, bagaimana ia mencapai kedamaian? Ia tidak dapat membedakan antara damai dan kekacauan. Dan bagaimana orang yang tidak dapat membedakan kedamaian dan kekacauan dapat tetap merasa bahagia? Arjuna, bagaikan badai angin menyesatkan sebuah perahu, begitu juga nafsu dapat menyesatkan orang yang pandai. Jika indriamu kurang sehat, kau tak dapat melakukan kehendakmu, dan semua akan menjadi musnah, bagai batu hanyut dalam air. Maka itu, hai pemberani, simpanlah indriamu di bawah penguasaanmu. Dengan demikian kau tak akan terjatuh. Arjuna, dengar dan camkan kenyataan-kenyataan ini. Jika dunia tertidur, pertapa terjaga. Dan jika dunia terjaga, para pertapa tidur. Apa arti tidur dan terjaga? Serta siang dan malam. Aku tidak berbicara soal siang dan malam hari, Arjuna. Aku hanya berbicara tentang tidur dan tentang terjaga. Orang biasa menghabiskan waktu terjaganya untuk mendapatkan dan menikmati sesuatu. Itu sasaran upaya kesadarannya. Jika ia lapar, maka ia ingin makan. Jika ia haus, ia membutuhkan air. Dan jika ia ingin melindungi dirinya dari cuaca, ia ingin rumah. Cara berpikirnya berdasarkan pokok. Tapi pertapa, atau orang yang tidak tergoyahkan, berpikir seimbang. Ia memandang jauh dari batas lapar dan haus pribadinya. Ia tidak berpikir tentang buah jatuh dari pohon,
Ia berpikir tentang pohonnya. Ia berpikir tentang hutannya. Manusia biasa ingin kayu untuk api. Maka ia akan terus menebang pohon-pohon itu sampai seluruh hutan hancur. Tapi Pertapa bahkan tidak pernah berpikir tentang hasil dan buahnya. Ia berpikir tentang pentingnya hutan-hutan itu. Ia juga berpikir tentang hubungan hutan itu dengan musim. Dari itu Arjuna, siang hari bagi seorang manusia biasa adalah malam bagi Pertapa. Karena ia telah melampaui batas kemampuan orang biasa. Dan malam hari bagi seorang manusia biasa adalah siang bagi Pertapa. Karena hanya dalam ketenangan, matahari kesadarannya timbul Arjuna. Bagi seorang Pertapa ada masalah-masalah. Ada juga pemecahan masalah-masalah itu. Dan inilah yang membedakannya dari manusia biasa. Jika manusia lupa akan tugasnya, dia tak akan berhasil dalam perjalanannya. Kekalahan akan selalu membayanginya, dan dia tak akan mencapai tujuannya. Arjuna, kebenaran tidak terjangkau oleh kemampuan indria. Bukannya seorang Pertapa tidak merasa lapar. Ia merasakan. Tapi ia tidak pedulikan kelaparan itu. Dan berpikir, apa obat lapar itu? Maka itu siang hari bagi orang biasa, malam bagi Pertapa. Dan orang yang menyelamatkan dirinya dari malam hari orang biasa, dialah yang tak tergoyahkan. Manusia biasa seperti sungai-sungai yang selalu mengalir dalam kegelisahan. Tapi mereka tidak menyadari akan tujuannya. Mereka terus mengalir tanpa kesadaran, karena mereka berpikir bahwa mengalir adalah tindakan mereka. Mereka mengosongkan semua air dan semua tindakan mereka ke dalam samudera yang luas. Namun lautan itu walaupun demikian tidak melampaui batas-batas pantainya. Seperti halnya, sungai-sungai hawa nafsu selalu menghanyutkan manusia biasa. Tapi ketika sampai pada seorang Pertapa, mereka menyerap air itu dan tidak pernah bisa melampaui batasnya. Kau juga menjadi sebuah lautan. Lautan adalah Pertapa, orang yang berpengetahuan. Dan kau juga berpengetahuan, karena itu adalah yang terbaik. Oh Rishikesa, oh Yogeswara, oh Gyanamurti, jika pengetahuan lebih tinggi dari suatu tindakan, lalu mengapa kau melibatkanku dalam perang ini? Mengapa aku harus terlibat dalam perang ini? Kesawa, kau membuat aku bingung. Jika pengetahuan lebih baik, mengapa kulakukan perbuatan ini? Mengapa bertempur? Mengapa aku tidak jadi Pertapa? Aku sedang mencari jalan kesejahteraan. Tunjukkanlah jalannya padaku, Kesawa. Tunjukkanlah. Jika manusia tidak merasa berdosa, mengapa lari dari kenyataan? Dan jika ia bisa mengilhami yoga, mengapa ia merasa dirinya lemah? Wahai Arjuna, ada dua macam manusia di dunia ini. Yang egois dan yang tidak egois. Mereka-mereka yang egois mencari Tuhan dalam diri mereka sendiri. Dalam diri mereka. Sedangkan yang tidak egois, mereka keluar dari dirinya dan mencoba mencari Tuhan mereka itu. Tapi tak ada pelarian dari suatu tindakan. Karena mencari diri mereka sendiri adalah juga suatu tindakan. Maka Arjuna, hanya ada dua jalan ini. Filsafat pengetahuan dan filsafat tindakan. Kesawa, mengapa tak kutempuh filsafat pengetahuan? Ketahuilah, filsafat pengetahuan tidak berarti meniadakan tindakan. Ini bukan jalan keberhasilan, karena hidup tidak mungkin tanpa tindakan. Jika engkau mempunyai mata, tentu kau akan dapat melihat. Kelopak matamu tentu akan berkedip. Pada jalan tindakan indria, seseorang akan mencoba dengan paksa. Ia menekan indrianya tapi membebaskan nafsunya. Dia bukan ahli filsafat, juga tak berpengetahuan. Dia adalah orang munafik.
karena ia berhasil menguasai indrianya. Tetapi orang itu tidak mau menekannya. Padahal dia tidak hidup dengan mata tertutup. Tubuh tidak mungkin mengarungi hidup tanpa tindakan. Dengan hidungnya seseorang tentu akan mencium. Jika ada bau harum atau busuk di udara, mau tidak mau dia harus mencium bau itu. Jika di sekelilingnya ada satu lagu, satu suara, atau suatu keributan, maka telinganya tidak akan menunggu untuk mendengar semua suara di sekelilingnya itu. Maka orang yang mampu menguasai indrianya dan menyimpannya di bawah penguasaan kesadarannya dan memberi pengarahan untuk melakukan tindakan, itulah yang paling mulia. Ia mengerti pilihan-pilihan yang di depannya dan menggunakan kemampuannya untuk membuat keputusan. Lebih baik kau melakukan tindakan yang harus kau lakukan daripada tidak berbuat apa-apa. Harus diakui bahwa mata adalah untuk melihat. Tapi apa yang dilihat dan apa yang tidak, keputusan ini diambil oleh orang yang berpengetahuan. Ia tidak memberi kebebasan bagi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kaki untuk melangkah. Pada waktu pilihan ini, yang berpengetahuan dan yang tidak terlihat berbeda. Maka itu tindakan adalah perlu, karena sebenarnya tubuh tidak dapat hidup tanpa tindakan itu. Tapi Arjuna, bertindaklah seperti orang yang berpengetahuan. Bertindaklah Arjuna. Kebaikan dan keburukan, itulah yang disebut karma. Jika manusia memandang dengan baik, itu pun disebut karma. Jika manusia berbuat kebaikan untuk kepentingan masa depannya, dia akan mendapatkan pahala, dan itu pun disebut karma. Arjuna, bertindaklah seperti kurban yang dipersembahkan. Tindakan adalah persembahan dari yagna atau kurban, dan arahnya adalah Brahma. Karena jalan itu membimbingmu langsung pada Brahma. Maka dari itu, orang-orang yang tidak menyumbang pada kemajuan umat manusia, hidupnya menjadi tidak berarti sedikit pun. Jangan kau mengarah ke jalan yang tidak berharga ini. Memikirkan kepentingan pribadi adalah suatu dosa, Arjuna. Maka jangan kau lakukan. Jangan, Arjuna. Keluarkan dirimu dari jaring-jaring hayalan serta sadarlah akan tugasmu dan lakukanlah. Arjuna, keinginan akan buah dari satu tindakan adalah rintangan jalan itu, dan keinginan akan buah suatu tindakan adalah batu berat di sekitar leher yang membuat orang tinggi hati. Inilah yang memotong ikatan orang itu dari masyarakat dan mendorongnya ke dalam kancah perhitungan keuntungan dan kerugian. Masyarakat bukan bagian darimu. Kaulah bagian darinya. Dari itu peliharalah kebajikan masyarakat untuk menyadarkanmu akan kewajiban itu. Karena apa yang berguna bagi masyarakat adalah juga berguna bagi dirimu. Tindakan harus ditujukan bagi masyarakat. Dari situlah kau akan mencapai keberhasilan. Keuntungan pribadi menyeret orang ke jalan dosa. Karena orang itu akan kehilangan arah pada jalan keberhasilan pribadi. Dan Arjuna, jangan kau lupa bahwa kau adalah orang yang hebat. Dan orang akan menganggap dirimu sebagai toladan dan mengikutimu pada jalan hawa nafsu dan egoisme. Karena tindakan seorang pemimpin itu akan dijadikan suri toladan bagi yang lain. Dengarlah. Aku adalah merupakan suatu kekuatan yang tak ingin melihat penyiksaan. Dan karena hidup adalah karma, jalankan tugas sampai selesai. Dalam ketiga dunia aku tidak perlu berbuat sesuatu, Arjuna. Dan dalam ketiga dunia itu, tak ada yang tak dapat kucapai dan yang ingin kucapai. Sekarang aku ada di depanmu, Arjuna. Aku sedang melakukan tugasku. Aku sedang melakukan dan membuktikan bahwa adalah mungkin bagimu untuk menjalani hidupmu dengan menempuh jalan yang tidak mementingkan diri sendiri. Sanjaya, apa yang sedang dikatakan Basudewa? Maharaja, pada titik tertentu suara Krishna kedengarannya agak lain. Seperti bukan dia sendiri yang sedang bicara. Siapa lagi? Maharaja, aku tidak tahu apakah Arjuna mengerti. Tetapi tidak ada orang lain selain Batara Narayana yang dapat bicara seperti itu.
Tidak ada orang lain yang dapat berkata bahwa dalam ketiga dunia tidak ada sesuatu yang tidak ia dapat capai jika ia ingin mencapainya. Ia berkata bahwa tidak ada perbuatannya yang tidak bernilai. Tetapi, tetap saja ia lakukan tugasnya. Jika ia ingin melakukan tugasnya, ia mengambil sendiri sebagai contoh bahwa seluruh dunia akan berhenti melakukan tugasnya. Seluruh masyarakat akan musnah, dan ia harus bertanggung jawab atas kehancuran dunia ini. Sanjaya, ini tidak dapat dikatakan oleh orang biasa atau luar biasa. Seandainya kata-kata ini diucapkan oleh seorang Brahma Risi, kata-kata itu dapat berarti pamer keakuan. Tetapi dari pembicaraan Basudewa, tidak ada secuil pun tentang keakuan. Itu sangatlah menakutkan Sanjaya. Jika ia meminta padaku untuk mengangkat busurku, maka aku akan melupakan kebutaanku dan mengangkat busurku. Sanjaya, apakah Arjuna akan mengangkat busurnya? Aku dapat menjawab pertanyaan ini, Maharaja. Tetapi tentang masa depan di luar kuasaku. Jika yang kuasa menghendaki bahwa orang harus mengetahui tentang masa depan, maka ia akan beri kekuasaan itu. Karena itulah, hadirkanlah masa depanmu untuk muncul dari masa kini. Masa penantian ini adalah yang terbaik bagimu. Mungkin apa yang kau katakan adalah benar. Mungkin aku juga mengetahui akibatnya dari peperangan yang akan terjadi ini. Namun, aku tetap berharap akibat perang ini tidak akan menjadi apa yang mereka harapkan. Sampai kemarin aku terus berpikir, aku ayah dari 100 putra. Maka aku tidak akan pernah sendiri. Tidak akan. Akan tetapi, aku akan sendiri, Sanjaya. Maka itu biarkan aku memegang jari jemarimu sebagai mata. Bawa aku ke Kurusetra. Karma adalah perbuatan baik dan buruk. Jika manusia berbuat baik dan berbakti, itulah karma. Karma itu ada di mana-mana. Hai Bharata, orang bodoh pun melakukan tugasnya, tapi dengan cara mementingkan dirinya sendiri. Tindakan dari orang yang pandai tidak bersifat egois. Artinya untuk tetap mantap bagi keseimbangan dunia ini, untuk kebajikan masyarakat. Dari itu Arjuna, jangan kau menyalahkan dirimu sendiri. Tunjukkan padaku, berperanglah untuk keadilan. Kematian dalam tugasmu menjadi bermanfaat walaupun kau harus membunuh gurumu, kakekmu, saudaramu, dan siapapun yang menjadi musuhmu dalam perang itu. Dan kau tidak berbuat dosa. Sebab melakukan tugas bukanlah merupakan suatu dosa. Melakukan tugas bukanlah dosa, Arjuna. Jika mereka pertaruhkan nyawa-nyawa mereka di medan perang, kematian itu bertuah. Dan jika kau pertaruhkan hidupmu, kematianmu pun bertuah. Dari itu Arjuna, berperanglah. Karena jalan keadilan tidak akan menjadi jalan dosa. Selagi kita bicara mengenai dosa, jelaskanlah padaku mengapa seseorang itu harus berdosa. Siapa memaksanya? Hawa nafsunya lah yang memaksanya, Arjuna. Sifat egois yang tidak berguna, itulah yang memaksanya. Ikatan pada keinginan membuatnya melakukan dosa. Kenalilah musuh-musuhmu ini, Arjuna. Tepatnya seperti asap meliputi api.
Debu memudarkan cermin atau selaput meliputi janin. Bagai hawa nafsu membalut kesadaran. Kau harus dengarkan ini. Nafsu akan membawa kemenangan jika manusia berbuat baik dan tidak mundur dari kebenaran, tapi dapat juga menjatuhkan yang sombong. Para hawa nafsu menghancurkan pengetahuan, maka itu merupakan musuh orang pandai. Hai Arjuna, bersihkan cermin itu, matikanlah nyala api itu, dan kendalikanlah indriamu. Bunuh penghancur pengetahuan dan akal budi. Api itu memang berbahaya, tapi api juga ada gunanya. Jika manusia tak dikejar nafsu, tak akan menyulut api peperangan. Arjuna, indria lebih tinggi daripada yang tanpa hidup, dan pikiran lebih mulia dari indria. Orang pandai lebih mulia dari pikiran, dan jiwa lebih mulia dari kepandaian. Maka renungkanlah tentang jiwa. Cobalah renungkan untuk muncul lebih tinggi dari tubuh, indria, pikiran, dan kepandaian. Arjuna, kau adalah penganutku dan juga kawanku. Maka dari itu, aku menjelaskan filsafat ini yang telah lama tersembunyi. Dari saat awal penciptaan alam, aku telah memberikannya pada matahari. Matahari telah memberikannya pada Manu, dan dari Manu sampai pada keturunan Iswaku. Pada matahari? Kau memberi filsafat ini pada matahari? Tapi Kesawa, kau dilahirkan pada zaman sekarang ini. Dan Batara Surya adalah purba. Bagaimana ku terima bahwa kau telah memberi filsafat itu kepada matahari? Jelaskanlah. Kita semua tak dapat menentukan. Semua ada di tangan yang kuasa. Sebagai pesuruh kita hanya melaksanakan apapun yang telah diperintahkannya. Arjuna, telah ada banyak kelahiran bagiku dan bagimu. Aku ingat semua kelahiran itu. Tapi kau tidak mengingatnya. Hai pemberani, aku adalah yang tak terlahirkan, tak terhancurkan, dan penguasa semua makhluk hidup. Tapi aku telah mengesampingkan sifat-sifat dasarku, dan telah kutunjukkan diriku dengan khayalan filsafatku. Dharma adalah kemenangan. Jika manusia hanya memikirkan segala sesuatu tentang kebaikan, keburukan menjatuhkan segalanya. Karena itu janganlah lupa Arjuna, akan semua yang menjadi kewajiban, kewajiban yang harus dilaksanakan. Janganlah hal itu disepelekan. Arjuna, aku memutuskan. Aku datang. Bila mana keadilan dipertaruhkan, aku pasti datang. Bila ketidakadilan makin meningkat, aku akan datang. Untuk melindungi yang baik, aku datang. Untuk menghancurkan yang buruk, aku datang. Aku datang untuk menentukan keadilan. Aku dilahirkan dari zaman ke zaman. Tapi Kesawa, mengapa keadilan dipertaruhkan? Keadilan dipertaruhkan, Arjuna, karena manusia tak dapat memutuskan belenggu keinginannya, tak dapat menghilangkan egoismenya, dan berhubungan dengan masyarakat. Arjuna, seandainya tidak begitu, peristiwa Istana Kardus tak akan terjadi. Penelanjangan Drupadi tak akan terjadi, dan hari ini pasukan para Kurawa dan Pandawa tak akan berhadapan satu sama lain. Apakah seharusnya aku tidak marah pada saat Drupadi ditelanjangi? Keputusan ini harus kau ambil, Arjuna. Tapi peristiwa penelanjangan Drupadi bukan hanya merupakan masalah pribadimu. Masyarakat yang tetap tinggal diam dengan ditelanjanginya Drupadi pasti tak dapat menyelamatkan kehormatan seorang wanita biasa. Peristiwa penelanjangan Drupadi adalah merupakan masalah kemasyarakatan. Dan itu adalah merupakan tugasmu, Arjuna. Adalah tugasmu. Tugasmu untuk berperang, menghancurkan kekuatan yang dapat melakukan penelanjangan, seperti peristiwa yang telah dialami oleh Drupadi. Kekuatan itu adalah musuh terbesar masyarakat. Dan sekarang orang-orang hebat yang memiliki kekuatan itu telah datang untuk berperang. Maka jangan kau ragu untuk menghadapi mereka. Bebaskan dirimu dari belenggu kemarahan dan keinginan pribadi, Arjuna, dan bertempurlah demi kebaikan rakyat. Karena ini adalah kewajibanmu.
Lihatlah padaku. Atas dasar sifat-sifat dan tindakan-tindakan khusus aku telah menciptakan masyarakat. Tapi aku sama sekali tidak pernah merindukan buah ciptaan ini. Namun biarpun sebagai pencipta, aku bukan pencipta. Dan ia yang mengetahui rahasia ini takkan pernah terbelenggu oleh tindakannya. Tak ada sesuatu yang harus didiamkan. Jika tindakan musuh didiamkan, artinya kita manusia yang lemah, dan karma tidak menerima hal itu. Aku tidak inginkan buah tindakanku, maka tindakan itu tak dapat menodaiku. Kau juga harus melakukan tindakan, Arjuna. Tapi tindakan yang tidak bersifat mementingkan diri sendiri yang tak berguna. Arjuna, camkan perbedaan antara tindakan yang benar dan yang salah. Apakah perbedaan tindakan yang benar dan yang salah, Kesawa? Tindakan yang dilakukan tanpa keinginan untuk mendapatkan buahnya adalah tindakan yang benar dan berguna. Tapi tindakan yang tidak berguna bagi pribadi dan masyarakat adalah tindakan yang salah, tak berguna. Tindakan adalah lebih mulia, begitu juga bagi yang melakukan. Dan Arjuna, ia yang bukan pelaku, ia yang bebas dari keinginan akan buah tindakan adalah orang pandai, orang berfilsafat, dan orang yang berilmu pengetahuan. Baginya tindakan adalah juga buah tindakan. Maka ia tidak menunggu buah tindakan yang sudah dilakukan, akan tetapi bergerak untuk bertindak terus-menerus, untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain. Bara api pengetahuannya membakar keinginan, kemarahan, iri hati, keuntungan, kerugian, kesedihan, dan juga kebahagiaan, dan sekaligus memurnikan tindakannya. Dan tindakannya menjadi bukan tindakan, dan ia menjadi bukan pelaku. Dan dia juga orang pandai, kecuali hanya untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Dia tidak berbuat apa-apa untuk dirinya. Kebanyakan tindakannya adalah untuk kebaikan masyarakat. Dan orang ini, sewaktu menjalankan tugasnya tidak ternodai oleh dosa. Sehingga hidupnya menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Wahai putra Kunti, hidup seseorang macam itu adalah pengorbanan. Kau juga menjadikan hidupmu persembahan ke dalam api suci dan membakar ke dalamnya keinginan akan buah tindakan dan kemarahan sebagai persembahan. Dan apakah korban itu? Orang mengartikan kata korban itu dengan pengertian yang berbeda, Arjuna. Bagi beberapa orang, korban adalah bentuk Sang Pencipta. Bagi mereka semuanya adalah Sang Pencipta. Beberapa orang melakukan korban untuk menyenangkan dewata. Bagi mereka memuja adalah korban. Ada juga yang menyebut menunggalkan jiwa ke dalam Yang Kuasa adalah korban. Seperti korban-korban ini, persembahan juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada yang mempersembahkan kekayaan, ada pula perbuatan. Tapi dalam kenyataannya, ada 4 macam korban. Pertama, korban materi. Korban yang berupa bahan-bahan yang dipakai untuk kebaikan masyarakat. Artinya, korban ini untuk rakyat. Kedua, korban tapa brata. Jika orang membuat hidupnya menjadi tapa brata, maka hidupnya menjadi korban tapa brata. Arjuna, untuk melakukan sebuah tugas juga korban. Tugas ini bukannya terkungkung oleh satu aliran. Tugas ini dihormati dan berguna bagi perorangan dan masyarakat. Yang ketiga adalah yoga. Dalam korban ini upayanya adalah perenungan. Orang menempuh jalan perenungan dan juga bersemadi. Dia mempersembahkan seluruh nafas dan hidupnya. Korban keempat, ilmu pengetahuan. Sesungguhnya, keempat korban ini sama pentingnya. Namun korban ilmu pengetahuan yang paling tinggi. Karena hal itulah yang membantu membedakan yang baik dan yang buruk. Dan dengan membakar segala perbuatan ke dalam bara api, membuatnya murni dan bertuah. Ilmu pengetahuan adalah merupakan intisari
untuk mengangkat perbuatan. Dan hanya ilmu pengetahuan yang akan membebaskanmu dari belenggu keinginan. Arjuna, lautan dosa ini hanya dapat diseberangi oleh perahu ilmu pengetahuan. कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म, कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म. Sri Krishna berkata kepada Arjuna, Kukatakan kepadamu bahwa di dunia adalah tempat perbuatanmu, dan kau akan diatur oleh peraturan atas tindakan dan perbuatanmu itu. Janganlah mencoba menghindari perbuatanmu. Bertindaklah tanpa mengharapkan hasilnya, karena itu adalah kewajibanmu. Dan kewajiban adalah dharmamu. Tetapi jika tindakanmu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, maka tindakan itu akan menjerumuskanmu ke dalam dosa. Karena itu, bebaskanlah dirimu dari keinginan pribadimu. Tunjukkanlah tindakanmu untuk kepentingan orang banyak. Hanya inilah cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Semua perbuatan adalah perangkap dari keinginan, khayalan, dan kemarahan. Dan mereka yang terperangkap, bagaimana akan dibimbing untuk mendapatkan kebahagiaan? Jika masyarakat tidak bahagia, maka setiap pribadi pun tidak bisa bahagia. Jika masyarakat menangis, maka ketahuilah juga, matamu pun akan menitikan air mata. Kau adalah bagian dari masyarakat, maka jadikanlah dirimu sebagai bagian dari mereka. Jangan menganggap dirimu pemimpin. Di sanalah terletak kebajikanmu, dan pengetahuanmu adalah lebih mulia. Dan bagi yang memiliki pengetahuan, hidup adalah pengorbanan. Jika kau memandu, janganlah ragu, karena hidup adalah merupakan titipan. Melakukan tugas mulia adalah tujuan hidup. Jika takut, kau bukan pahlawan. Kau juga harus mendayung perahu pengetahuan dan menyeberangi lautan dosa. Dan juga mengerti bahwa ketika api pengetahuan disulut, maka semuanya akan musnah. Seperti api pengetahuan membakar habis. Hasrat akan hasil perbuatan dan kemarahan yang membara karena ketidakmampuan mendapatkan buah dan keinginan yang terdorong oleh amarah. Arjuna, ingatlah selalu akan petuah ini, bahwa di seluruh dunia tidak ada yang semulia pengetahuan, tidak juga filsafat kehidupan. Pengetahuan adalah yang termulia. Tunanetra memiliki perasaan, dapat merasakan apa yang terjadi. Manusia harus melakukan tugasnya, dan pengetahuan tak boleh didiamkan. Orang yang bodoh tidak memiliki kepercayaan, serta selalu merasa cemas dan takut akan kehancuran, dan tidak bahagia dalam hidupnya. Dan mereka tidak mendapatkan kedamaian dunia dan akhirat. Maka itu Arjuna, tinggalkan keraguan, dan bangkitkan kesadaran suci dalam dirimu. Jadilah orang terpelajar dan berjanjilah untuk hidup dalam gelimang ilmu pengetahuan dan juga kesucian. Bagaimana caranya? Kau tahu tentang kesucian dan filsafat hidup. Mereka tidak bertentangan satu sama lain, Arjuna. Bahkan mereka sangat menguntungkan. Di antara keduanya, filsafat tindakanlah yang terbaik. Mengapa? Bagaimana? Seseorang yang jauh dari kedengkian, keinginan, dan keangkuhan, dialah yang benar-benar mulia. Dia membimbing dirinya sesuai ajaran itu dan membebaskannya dari belenggu keduniawian. Inilah beda antara tapa brata dan tindakan filsafat kehidupan.
adalah bodoh. Bila orang pandai tidak berpikir demikian, sesungguhnya tindakan pengorbanan adalah yang tidak menguntungkan diri sendiri. Karena itu tanpa filsafat tindakan, seseorang tidak dapat meraih tindakan tapa berata. Seorang ahli filsafat tindakan memiliki pengetahuan dari berbagai unsur, melihat dan tidak, mendengar dan tidak, terjaga dan tidak, untuk mengambil dan tidak mengambil suatu tindakan untuk kebaikan umat manusia. Karena itu ia terhindar dari dosa seperti juga bunga teratai. Ia selalu terhindar dari air, meskipun ia di atas air. Bagaikan air laut yang tenang, jika badai dan topan datang menerpa, tak ada yang berani melawannya. Inilah yang disebut kekuatan. Hai Dananjaya, ahli filsafat tindakan mengorbankan hasilnya untuk mencapai kekuatan terakhir dan untuk berada dalam suasana bahagia dengan 9 pintu. Mungkinkah tubuh punya 9 pintu? Basudewa bicara tentang 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, mulut, dan bagian tubuh untuk pembuangan, dan bagian tubuh untuk melahirkan. Arti kata-katanya ialah jiwa seseorang yang melaksanakan tindakan tanpa kepentingan dirinya dapat mendiami jasmani dengan bahagia. Karena jiwa tidak dapat tinggal tenang dalam tubuh yang diliputi oleh hawa nafsu. Aku tidak pernah berpikir ke arah situ, Sanjaya. Seandainya manusia tidak pernah menyerah berpikir ke arah sana, apa gunanya Basudewa mengatakan semuanya itu? Mari kita tinjau lebih jauh. Rumah dengan 9 pintu. Basudewa berkata, alasan kesesatan manusia adalah kebodohan menyelubungi pengetahuannya, Arjuna. Tapi ketika pengetahuan menghancurkan kebodohannya, maka pengetahuan menyinarinya bagai mentari menyinari dunia. Dan orang yang memiliki pengetahuan menemukan tujuan utama hidupnya. Mereka tidak harus dilahirkan atau lahir kembali. Mereka mencapai kelepasan jiwa dalam kehidupan ini. Arjuna, hakikat hidup manusia adalah sangat penting. Karena setelah itu jiwamu masih tetap ada, sedangkan kau tidak ada. Maka jadikanlah kehidupan ini berarti dan berguna bagi masyarakat, Arjuna. Pengetahuan adalah cahaya, maka raihlah cahaya itu. Jika kau dapat melakukannya, kau akan selamat dari hayalan sesat ini, hayalan yang menjerumuskan. Dan jika kau selamat dari keadaan ini, kau akan mencapai kedamaian. Hai Dananjaya, jalan menuju kedamaian itu adalah aku. Bagi mereka yang menerima aku sebagai arah pengorbanannya dan penolong kesejahteraan manusia, mereka akan mencapai kedamaian. Jika kau menerima aku sebagai penolongmu, Arjuna, dengarkanlah aku dan bertempurlah. Karena tanpa bertempur kau tidak akan mencapai kedamaian. Melarikan diri dari tugasmu bukanlah jalan menuju kedamaian, Arjuna. Perang ini adalah kewajibanmu. Maka lakukanlah tugasmu dengan baik dan jangan kau memikirkan akibatnya. Siapa yang akan gugur dan siapa yang hidup bukan masalahmu. Hai Arjuna, apa yang dikatakan Pertapa kau terima sebagai suatu filsafat dan membebaskan dirimu dari keraguan, cemburu, dan hasrat pribadi. Bertempurlah karena tanpa itu kau tak akan menjadi ahli filsafat. Hidup ini penuh dengan penderitaan, bagai bunga yang tak pernah disiram. Manusia yang tak mau berperang demi rakyat, maka hatinya takkan tenang. Ini adalah tugas manusia. Yang tak ingin dirinya direndahkan, maka dia persembahkan dirinya sendiri. Manusia adalah merupakan temannya dan juga musuhnya. Seseorang yang dapat mengendalikan keakuannya, pikirannya, dan indrianya adalah merupakan temannya.
Dan orang yang dikendalikan oleh semua itu adalah merupakan musuhnya. Orang yang tetap tenang selama musim dingin, musim panas, kebahagiaan dan juga kesedihan, terhormat dan terhina. Mereka yang memiliki semua itu selalu dalam bimbingan yang maha kuasa. Arjuna, seseorang yang banyak makan tapi tak pernah merasa kenyang, seorang yang terlalu banyak tidur tapi tak pernah merasa tidur, tak akan meraih filsafat ini. Kehidupan selalu seimbang, Arjuna. Dan seseorang yang hidup dalam keseimbangan kehidupan, ia akan jauh dari ketidakbahagiaan. Seperti juga halnya cahaya lampu yang tidak bergoyang di tempatnya, dan selamat dari angin yang berhembus ke arahnya. Juga seperti ahli filsafat terbebas dari ikatan keinginannya. Jangan biarkan pikiran sesuai keinginan. Awasi dan kendalikanlah dengan jiwamu. Lihatlah aku, Arjuna. Lihatlah aku. Seseorang yang melihat padaku dari berbagai arah dan dalam setiap benda, dia takkan pernah tersesat. Dan mereka yang tidak melupakanku, aku tak akan melupakannya. Walau ia hidup di maya pada ini, dia terpisah dari dunia dan berada bersamaku. Hai Arjuna, pertapa yang mengambil suka duka orang lain sebagai suka dukanya sendiri, dialah yang maha besar. Pendeta yang selalu merasa dirinya benar, maka ia bukanlah pendeta. Pendeta yang tak puas dengan tapanya, dia ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ketika mengikuti jalan yoga, pikiran tak menerawang. Mengapa tak menerawang? Pikiran pasti menerawang. Kesawa, apakah perjalanan meraih Brahma akibat dari pikiran yang menerawang? Seseorang yang pikirannya sedang menerawang, apakah tak akan terpecah? Semoga dunia ini atau lainnya yang merupakan hasil suatu karya yang baik tidak akan pernah hancur. Hai Putra Kunti, pusatkanlah pikiranmu dan bergantunglah padaku melakukan yoga. Kau akan menerima ilmuku dengan lengkap dan pasti. Hai Dananjaya, aku adalah merupakan kebenaran terakhir. Akulah yang mengikat seluruh alam ini bagai seuntai kalung manik-manik. Hai Putra Kunti, aku adalah cairan dalam air. Akulah cahaya bulan dan juga cahaya matahari. Aku adalah nyanyian suci dalam kitab suci Weda. Aku adalah bau alami bumi. Aku adalah nyalanya api. Aku hidup dalam kehidupan. Aku penebus dosa tapa berata. Hai Arjuna, aku adalah benih awal. Aku otak cendekiawan. Akulah masyhurnya yang termasyhur. Dalam kekuatan aku adalah kekuatan tanpa nafsu. Dan akulah nafsu yang menghentikan jika mereka menentang Dharma. Aku ada Arjuna dalam diri setiap orang. Namun aku berada di luar setiap orang. Hai Arjuna, aku mengetahui seluruh kehidupan. Dari kehidupan masa lalu, kehidupan masa kini, hingga kehidupan masa yang akan datang. Tapi tak seorang pun yang mengetahui. Aku adalah bapak dunia ini, ibu, dan juga pengasuh. Aku adalah Rigweda dan juga Samaweda. Aku adalah tuan dan juga budak. Aku pencipta dan juga pemusnah. Aku mendukung setiap orang, Arjuna. Aku adalah segalanya. Segalanya. Aku adalah panas dan juga hujan. Arjuna, aku benih dunia yang tak termusnahkan. Aku adalah sahabat semua orang, tapi aku sejajar dengan yang lainnya. Aku tak mencintai siapapun, juga membenci. Bagi mereka yang memujaku, mereka ada di dalamku. Dan aku berada dalam mereka. Jangan membenci siapapun dalam hidup ini. Jika kau disakiti, lawanlah. Karena kau membalas demi kebenaran. Dan kebenaran selalu membawa kemenangan.
Dewata Agung, Sang Pencipta, Kau kekekalan. Dirimu adalah perwujudan yang maha tahu. Giridhara, hanya Kau yang mengetahui tentang dirimu. O Gyan Murti, mutiara kebijaksanaan, bagaimana aku mengenalmu? Bagaimana aku mengetahuimu? Katakanlah padaku. Hai Putra Kunti, tidak ada akhir sama sekali dari rincianku. Aku adalah jiwa semua makhluk hidup, semuanya. Bagai bunga memerlukan air, maka manusia memerlukan penasihat yang memberikan pengarahan yang benar agar dapat mencapai tujuannya. Hai Arjuna, aku adalah permulaan, pertengahan, dan juga akhir dari segalanya. Aku Wisnu di antara leluhur, Marici di antara Marus. Dalam tata surya, aku matahari, juga bulan. Aku adalah pelindungmu, Arjuna. Dan akulah sungai yang memberi air, agar semua umat dapat menikmati. Itulah yang disebut Weda dan kewajiban. Di antara Weda, aku sama Weda. Di antara para dewa, aku Batara Indra. Akulah Batara Indra. Di antara Rudra, aku Sankera. Di antara manusia setengah dewa, aku Kubera. Di antara Vasus, aku Api. Di antara gunung, aku Sumeru. Di antara pendeta, aku Brahaspati. Di antara pemimpin, aku Kartikeya. Antara air, aku Lautan. Di antara para pembicara, aku adalah Omkara. Antara Yagna, aku Jaya Yagna. Di antara Ariga, aku Himalaya. Di antara pohon, aku manusia. Antara dewa Rishi, aku Narada. Di antara Gandarwa, aku Citrarata. Antara Sida, aku Manikapila. Hai pahlawan, di antara kuda, aku Ucasrawa yang lahir jauh dari kenikmatan. Di antara gajah, aku Airawata. Di antara manusia, aku Narapati. Di antara senjata, aku Wajra. Di antara sapi, aku Kamadenu. Di antara ular kobra, aku adalah Sesa Naga. Bagai matahari memberi sinar dan panas, dan rembulan memberikan ketenangan. Di malam saat dingin menusuk tulang, itulah yang disebut kesabaran. Di antara roh jahat aku Prahlada. Di antara naksa aku Kala. Di antara binatang aku Singa. Di antara burung aku Garuda kendaraan Wisnu. Hai Dananjaya, di antara pengguna senjata akulah Rama. Di antara sampah aku Busa. Aku adalah waktu yang kekal, Arjuna. Aku yang dapat menentukan kematian mereka. Dan aku dapat mengetahui kelahiran masa depan mereka. Dan ketahuilah Arjuna bahwasannya tak akan ada awal bagi mereka yang tak berawal. Segala sesuatu memerlukan kesabaran, tapi kepedihan tak boleh ditahan. Bagai luka yang tak mudah disembuhkan, hanya memperpanjang penderitaan. Di antara wanita aku Kirti, Sriwaga, Smurti, Meda, dan juga Sama. Dari musim aku Ritu Raja, di antara cendekiawan aku yang terpandai. Aku kematian, kemenangan, dan juga upaya. Di antara Yadaya aku Wasudewa, di antara Pandawa aku Arjuna. Di antara pertapa aku Yasa, dan di antara penyair aku Sangkaracarya. Aku bagaikan burung Garuda, penolong dalam menumpas kejahatan. Punggungku adalah milik Arjuna, pahlawan perkasa di medan perang. Aku adalah benih pencipta Arjuna. Seluruh benda hidup dan tidak hidup tidak akan bisa ada tanpa aku. Aku adalah pemberi nafas, dan aku adalah pemberi hidup. Oma tahu, penglihatanku telah terbuka, dan segala keraguan telah lenyap. Yang kau katakan adalah kebenaran, dan tak ada kebenaran lain. Tapi Dewata, aku menginginkan Darsana dalam wujud dewamu.
Arjuna yang tak berdosa, dengan matamu ini belumlah cukup untuk dapat melihat wujudku. Untuk ini, kau harus punya mata kesucian. Wahai sepasang mata yang lemah, pandanglah aku dengan tajam. Aku adalah segalanya untukmu. Jalanilah hidup ini, kewajiban dan karma jangan kau lupakan.
Kau adalah dewa penyelamat yang selalu kusayangi. Dan diriku ini adalah hamba-Mu. Hidupku adalah juga hidup-Mu. Kau punya kekuatan yang sangat dahsyat. Dewata, aku merasa bahagia karena aku dapat menyaksikan satu keajaiban yang belum pernah aku saksikan. Tapi oh Dewata, aku merasa takut. Yang Maha Kuasa, aku mohon padamu, kembalilah pada wujud-Mu semula. Kembalilah. Bentuk apa Sanjaya? Aku tidak dapat menggambarkan bentuknya yang luar biasa besarnya. Hanya kesucian hati yang bisa melihatnya. Yang mulia, seandainya engkau mengajak Resi Vyasa, pastilah engkau diberkahi untuk melihat bentuknya yang luar biasa itu. Aku kira tidak perlu menunjukkan nasibku yang buruk, Sanjaya. Katakan saja apa yang terjadi. Baiklah, Maharaja. Maafkan aku, Dewata. Maafkan aku. O Wiswamurti, O Ananta, O Narayana, O Daya Sagara, maafkan aku sebagai teman, seorang teman, sebagaimana seorang ayah memaafkan putranya, dan yang kuasa memaafkan pemujanya. Maafkanlah aku. Hai Putra Kunti, antara teman, ayah dan putra, yang kuasa dan pemujanya, tidak ada permohonan maaf di antara mereka. Dasar hubungan ini adalah kasih sayang, kepercayaan, dan pengabdian. Hidup ini jangan disia-siakan. Jalankan tugas sesuai yang ditakdirkan. Tugas adalah tugas yang tak boleh dilupakan. Harus ingat pula tentang karma dan kewajiban. Yogi terbaik adalah seseorang yang memusatkan pikirannya padaku dan yang menempatkan pikirannya padaku, yang lenyap dalam diriku dan yang memujaku dengan kepercayaan penuh. Maka itu Arjuna, memujaku adalah yang terbaik. Pemujaku tidak akan pernah merasa bimbang. Dengarkan aku Arjuna. Dunia penuh dengan kotoran dan dosa.
Jika kau berbuat karma yang baik, kau akan bangga dan rakyat gembira, dan kau tak dikejar kerisauan. Arjuna, dunia ini ibarat pohon pipala yang akarnya di atas dan rantingnya berada di bawah. Kitab Weda merupakan daunnya. Bagi mereka yang memahami tentang ayat Weda akan mengerti bahwa cabang-cabang pohon semua telah menyebar ke 4 penjuru dunia, yang mana telah ditempa oleh 3 sifat alam: satoguna, rajoguna, dan tapoguna. Akar-akarnya menyebar luas ke dalam kehidupan seluruh umat manusia. Pemahaman akan arti hakikat pohon ini tidak mungkin terjadi di bumi ini, karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat melihat awal, akhir, apa dan di mana sandarannya. Tapi manusia dapat menebang pohon dunia ini dengan kapak penyangkalan diri, dapat mencapai kedudukan yang tertinggi, yang mana dia tidak harus kembali lagi. Arjuna, penyangkalan diri adalah nama lain dari pembuangan hak egoisme. Jika kau ingin berpikir, maka pikirkanlah hanya aku saja. Jika kau ingin memuja, pujalah aku. Dan percayakanlah dirimu hanya kepada diriku saja, Arjuna. Datanglah ke perlindunganku. Aku akan membebaskanmu dari dosa. Jika kau ingin dipuja, laksanakan tugasmu dengan baik. Tapi jika kau ingin dihina, tinggalkan saja medan pertempuran. Jika kau inginkan kemenangan, bertempurlah sampai selesai. Jika kau menuruti nasihatku, kau akan puas, aku pun bangga. Pusatkanlah pikiranmu padaku. Jadilah pemujaku. Hormatilah diriku, Arjuna. Jika kau melakukan ini, maka aku sangat yakin kau pasti dapat mencapai diriku sepenuhnya. Bebaskanlah tugasmu seluruhnya, dan datanglah ke perlindunganku. Karena aku akan membebaskan seluruh dosa-dosamu, maka janganlah kau berduka, Arjuna. Janganlah berduka. Pemujaku, penganutku, akulah karma, yoga, bakti, dan pengetahuan semuanya adalah sasaran utamaku. Seperti ahli filsafat yang tak menginginkan apapun. Janganlah resah, Arjuna. Jangan resah. Percayalah padaku. Hai Satria, ambillah gandewamu dan bertempurlah.